Bab 346. Tuan Song sendiri sudah tidak sabar menunggu pil peremajaan ini. Ketika ia memegangnya di tangannya, ia tidak sabar untuk segera meminumnya. Bagaimanapun, dia telah melihat penampilan si Tianqi setelah meminum obat, dan tahu bahwa pil peremajaan sangat efektif, jadi dia khawatir untuk memegangnya di tangannya, karena takut terjadi sesuatu. Hanya dengan memakannya Anda bisa benar-benar merasa nyaman. Karena Ye Chen juga mengatakannya, Tuan Song secara alami segera menyetujuinya, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Ye, maka saya akan menerimanya sekarang. Setelah mengatakan itu, Tuan Song dengan hati-hati mengambil pil peremajaan di tangannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dengan penuh semangat, dan menelannya. Begitu dia memasukkan obat ke dalam mulutnya, Tuan Song merasakan ramuan itu berubah menjadi aliran panas yang mengalir ke anggota badan dan pembuluh darahnya. Seluruh tubuhnya terasa hangat, seolah-olah dia telah kembali ke masa remajanya, dan setiap selnya penuh vitalitas. Seperti si Tianqi, setiap bagian tubuh Song diberi nutrisi oleh kekuatan obat, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan keremajaan yang telah lama hilang. Dia bahkan terkejut saat mengetahui bahwa luka gelap dan masalah lama yang dia alami bertahun-tahun yang lalu berangsur-angsur hilang, dan kerutan di kulit wajahnya menjadi lebih terang dan kencang. Kulit kepala saya juga terasa gatal, seperti tumbuh rambut baru. Di mata semua orang, Tuan Song telah mengalami perubahan yang menakjubkan saat ini. Semula tubuh reyot Tuan Song menjadi lebih lurus, dan rambut putih di kepalanya berangsur-angsur berubah menjadi hitam. Meski tidak semuanya menjadi hitam, sebagian besar berubah menjadi hitam. Garis usia di wajah saya juga terlihat dengan mata telanjang, dan energi serta energi saya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya Tuan Song terlihat seperti orang tua sekarat berusia 80-an, sekarang dia tampak seperti berusia paling banyak 60-an. Selain itu, energi dan energi Tuan Song tiba-tiba menjadi sangat baik, dan sorot matanya benar-benar memiliki bayangan seorang pria parubaya. Awalnya, orang-orang yang menolak pil peremajaan ini terkejut dengan kemunduran Tuan Song saat ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pemandangan ajaib seperti itu, bahkan Song Wanting sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mantan lelaki tua reyot itu kini telah berubah menjadi seorang parubaya dan lanjut usia berambut abu-abu. Hal ini mengingatkan Song Wanting pada lelaki tua yang memeluknya ketika ayahnya meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak melakukannya, takut, semuanya masih bersamanya. Kakek saat itu baru berusia 60-an, dan dia tampak persis sama seperti sekarang. Dengan kata lain, jam hidup kakek telah diputar mundur karena pil peremajaan ini. Umurnya mungkin diperpanjang lebih dari 10 tahun. Apakah ini berarti kakek akan hidup sampai usia 100 tahun? Lagu ingin menangis bahagia. Tak satu pun dari kerabat keluarga Song yang benar-benar peduli terhadap mereka. Ketika ayah mereka meninggal, mereka terlihat berduka di permukaan. Namun di dalam hati mereka merayakannya, merayakan bahwa berkurang satu orang yang bisa bersaing dengan mereka untuk mendapatkan warisan. Oleh karena itu, satu-satunya kerabatnya di dunia adalah Tuan Song. Tentu saja dia berharap Tuan Song bisa panjang umur. Pada awalnya, ketika Tuan Song sedang sekarat karena sakit, dia pernah mengatakan kepadanya bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa melihatnya menikah. Kata lelaki tua itu, Wanting yang kehilangan orang tuanya saat masih kecil adalah anak yang paling ia khawatirkan, dan juga anak kesayangannya, tentu saja ia juga anak yang paling tulus dan berbakti padanya. Oleh karena itu, dia sangat takut dia akan mati mendadak, dan Song Wanting belum menikah. Kalau begitu, Song Wanting akan menjadi orang yang kesepian. Tuan Song berharap melihatnya menikah, dan menikah dengan pria yang mencintainya, yang dia cintai, yang dapat diandalkan, stabil, dan mampu merawat dan melindunginya. Hanya dengan begitu saya dapat pergi dengan pikiran tenang. Namun kini, Song Wanting tahu bahwa kakek tidak perlu khawatir lagi tidak melihatnya menikah. Dia telah hidup setidaknya selama 10 tahun, dia tidak hanya dapat melihat dirinya menikah, tetapi dia bahkan dapat melihat dirinya memiliki anak dan menikmati kebahagiaan keluarga dari 4 generasi hidup bersama. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen lagi. Jika dia menikah dan memiliki anak, dia hanya ingin menikahi Ye Chen saja. Tapi, apakah Ye Chen akan jatuh cinta pada dirinya sendiri? Akankah Ye Chen bersedia melepaskan pernikahan nominalnya saat ini dan tetap bersamanya? Memikirkan hal ini, Song Wanting juga sedikit khawatir. Saat ini, orang lain di tempat kejadian sudah meledak.
Mereka melihat dengan mata kepala sendiri perubahan mengejutkan yang terjadi pada Tuan Song, dan mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka telah melihat dewa. Ini, itu tidak mungkin, bagaimana Tuan Song tiba-tiba menjadi begitu muda? Ya Tuhan, apakah ini efek dari pil peremajaan? Satu pil bisa membuatmu 10 tahun lebih muda. Ini obat ajaib, Tuan Ye memang naga sejati di dunia. Aku juga ingin pil peremajaan. Aku juga, walaupun 10 juta, aku bersedia membelinya. 10 juta, apa yang kamu bicarakan? Aku akan membeli bahkan 100 juta. Sial, jika Tuan Ye benar-benar menjualnya, aku akan membayar 200 juta. Adegan itu diliputi keheranan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang berani percaya bahwa ada peremajaan di dunia ini? Hal-hal yang hanya bisa dilihat di TV ini sebenarnya ditayangkan di depan mata kita. Ada semua orang sukses yang hadir, kebanyakan berusia 18 tahun atau bahkan lebih. Orang-orang di zaman ini sudah merasakan kekejaman dan penderitaan waktu yang berlalu. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Adapun rambut rontok, bertambahnya berat badan, terbangun di malam hari, dan penurunan tajam aspek kemampuan tersebut, semuanya merupakan penderitaan yang tak terkatakan bagi pria parubaya dan lanjut usia. Pria berusia 10 tahun mana yang tidak melewatkan kegembiraan masa mudanya? Sangat disayangkan bahwa sebagian besar laki-laki memiliki kekuatan fisik tetapi tidak memiliki sumber keuangan ketika mereka masih muda, tetapi ketika mereka bertambah tua, mereka menjadi kaya tetapi tidak memiliki kekuatan fisik. Jika sumber daya keuangan, kekuatan fisik, dan energi hidup berdampingan, bagaimana orang lain bisa mendapatkan kesempatan seperti itu kecuali generasi kedua yang kaya seperti Wu Donghai. Banyak orang menantikan lawan jenis ketika mereka masih muda, tetapi tidak ada lawan jenis yang menyukai mereka ketika mereka bertambah tua, memiliki karir yang sukses, dan dikelilingi oleh banyak orang muda dari lawan jenis. Mereka sudah tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Orang-orang parubaya dan lanjut usia tersebut tidak lagi berharap untuk merasakan indahnya hidup berdampingan antara sumber daya finansial dan kekuatan fisik. Mereka hanya bisa berharap untuk mendapatkan kehamilan yang baik di kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat keajaiban yang terjadi pada Tuan Song di depan mereka, hati semua orang dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Bahkan Wu Donghai, yang telah menjadi orang kaya generasi kedua sejak dia masih kecil, sekarang mendambakannya ketika dia melihat perubahan pada Tuan Song. Ia telah mengalami usia muda dengan sumber daya keuangan, kekuatan fisik dan energi. Saat itu, dia adalah seorang playboy yang dicari-cari oleh wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya hidup di antara ribuan bunga tanpa sehelai daun pun menyentuh tubuhnya. Namun, itu hanyalah sejarah kejayaan Wu Donghai. Ia pernah mengompol melawan angin dan kini mengompol melawan angin. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia merindukan pemuda yang pemberani, perkasa, tidak terkendali, dan tidak terkendali. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Chen saat ini, kemarahan dan kebencian sebelumnya telah hilang, dan yang digantikan adalah kerinduan dan harapan yang kuat. Jadi, dia berjalan ke arah Ye Chen tanpa sadar, tiba-tiba mengepalkan tinjunya, membungkuk sedikit, dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda memiliki sisa pil peremajaan. Jika demikian, tolong beri saya yang berikutnya. Tuan Ye, saya berharap Yuan akan muncul di lain waktu." Petik 2, Bab 347. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa Wu Donghai, yang baru saja memarahi Ye Chen, dan bahkan menekan Tuan Song untuk memberikan penjelasan, akan berubah begitu cepat. Bahkan Wu Xin sendiri tercengang. Dia berkata tanpa sadar dan bertanya, "Ayah, mengapa ayah begitu sopan kepada menantu yang berkunjung seperti itu? Jangan lupa, saat dia berada di luar tadi, dia menyebut keluarga kita sampah." Wu Donghai berseru, "Dasar bajingan. Diam." Ada beberapa hal yang Wu Donghai tidak bisa katakan di depan banyak orang. Namun, dia sudah meraung di dalam hatinya. "Kamu bajingan, apa yang kamu tahu? Anda masih muda, berusia 20-an, dan tubuh Anda berada pada puncaknya. Anda dapat memutar musik setiap malam, minum banyak setiap hari, tidur jam 3, bangun jam 9, dan begadang sepanjang malam. Tetapi kamu, aku, ini tidak mungkin lagi. Keadaan Anda saat ini adalah tipikal pria gemuk yang tidak tahu betapa laparnya seorang pria.
Anda makan banyak ikan dan daging setiap hari, dan Anda tidak mengerti mengapa seseorang yang belum makan selama 3 hari akan merasa sangat lapar. Itu karena kamu belum merasakan lapar sama sekali. Jika Anda tidak mengetahui rasa lapar yang membuat jantung panik, rambut membengkak, anggota badan lemas, dan nafas tidak teratur, Anda tidak akan pernah mengerti maksud awal seseorang berlutut untuk makan bakpao. Bagi Woo Dong-hae, meski belum benar-benar memasuki usia tua, namun kondisi tubuhnya pasti jauh lebih buruk dibandingkan saat ia masih muda. Ia memiliki uang, status, dan kekuatan, namun ia tidak memiliki masa muda. Oleh karena itu, ia melihat perubahan pada Tuan Song. Ini sangat besar, aku merindukannya jauh di dalam hatiku. Jangan membeli obat ajaib seperti itu seharga $1 miliar, meskipun harganya $1 miliar, Anda akan rela membelinya meskipun Anda mengertakkan gigi. Setelah Woo Sin dimarahi oleh ayahnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Namun, dia tidak berani melanggar perintah ayahnya lagi karena dia tahu sifat Woo Dong-hae. Jika dia mengatakan satu kata lagi, dia mungkin akan dipukuli olehnya di depan umum. Tepat ketika Woo Sin merasa sedih dan ingin mundur, Woo Dong-hae melihat bahwa Ye Chen tidak bereaksi terhadap tawarannya, dan buru-buru memarahi Woo Sin yang hendak mundur. "Kamu bajingan, kenapa kamu tidak datang ke sini dan meminta maaf kepada guru kamu?" Mata Woo Sin tercengang, dan dia tanpa sadar berkata, "Ayah, kamu ingin aku meminta maaf padanya?" Woo Dong-hae berteriak dengan dingin, "Benar. Kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Ye, kalau tidak, saya tidak bisa mengampuni Anda." Di bawah tatapan banyak orang, Woo Sin begitu dituntut dan ditegur oleh ayahnya sendiri sehingga dia sangat ingin mati di dalam hatinya. Terutama Song Wanting juga sedang menatapnya, dan matanya tampak mengejek dan main-main. Ini membuat Woo Sin tercekik. Saat ini, dia tidak tahan lagi, dan berseru, "Ayah. Bahkan jika ayah memukuliku sampai mati, aku tidak bisa meminta maaf pada penis bau ini." Setelah itu, dia berbalik dan keluar. Melihat situasi ini, Woo Dong-hae langsung marah besar. "Kekurangan terbesar anak saya adalah dia tidak tahu apa-apa tentang keadaan saat ini. Sekalipun Anda seorang miliarder, terkadang Anda harus merendahkan tubuh saat diperlukan, Anda harus berlutut saat perlu berlutut. Tidak apa-apa jika Anda belum melihat obat ajaib seperti pil peremajaan, sekarang Anda sudah melihatnya, Anda pasti tidak boleh melewatkannya. Jika Anda melewatkannya, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Menghadapi hal seperti ini, martabat seorang anak laki-laki bukanlah apa-apa." Tepat ketika dia hendak memanggil Woo Sin untuk berhenti, Ye Chen, yang selama ini diam, tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Wu, karena Tuan Wu tidak bahagia, jangan memaksa orang lain untuk mempersulitnya, kamu." Seperti kata pepatah, melon yang dipelintir tidak manis, dan dipaksakan. Tidak ada gunanya meminta maaf. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Woo Dong-hae dan menoleh ke Tuan Song. "Tuan Song, pil peremajaan setidaknya dapat memperpanjang hidup Anda lebih dari 10 tahun. Saya pikir Anda akan hidup sampai usia 100 tahun dengan mudah. Saya harap kamu akan mengadakan pesta ulang tahun yang ke-100. Jika waktunya tiba, jangan lupa mengundang saya." Petik 2. Ketika Tuan Song mendengar ini, dia sangat gembira hingga matanya berkaca-kaca. Dia berlutut di tanah dengan keras dan berkata dengan saleh, "Song Jimo berterima kasih kepada Guru Ye atas kebaikannya dalam menciptakan kembali dunia. Kebaikan Guru Ye tidak akan terlupakan." Ye Chen tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Jangan hanya berterima kasih padaku, tapi juga berterima kasih pada cucumu yang baik. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mengenal keluarga Songmu. Apalagi memberikan ini hati yang berharga karena aku memberimu pil peremajaan yang tak tertandingi, jadi kamu tidak boleh memperlakukannya dengan buruk di masa depan." Satu kalimat membuat seluruh Song Wanting gemetar. Dia tahu betul bahwa Ye Chen memberi dirinya hadiah besar. Hadiah yang begitu besar bahkan membuatku bisa mewarisi hadiah super keluarga Song. Dia memandang Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih, dan perasaannya terhadapnya kembali menyatu. Dia bahkan merasa kebaikan Ye Chen padanya sudah cukup untuk membalasnya dengan nyawanya sendiri. Ketika Song Honor mendengar ini, dia merasa sangat marah. Dia menyalahkan Ye Chen karena usil. Salahkan dia karena memperpanjang hidup Tuan Song. Saya bahkan menyalahkan dia karena memberikan pujian kepada Song Wanting. Namun, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kebencian di dalam hatinya, dan hanya bisa merasa ingin membunuh di dalam hatinya. Pada saat ini,
Tuan Song mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan saleh, Song Jimo pasti akan mengingat instruksi Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk lagi dan bersujud. Tuan Song berlutut dan bersujud 2 kali, dan Ye Chen memiliki kesempatan untuk menghentikannya, tetapi Ye Chen tidak melakukannya. Alasannya sederhana, karena Ye Chen merasa dia harus berlutut. Dia telah memberinya rejeki yang begitu baik, yang telah memperpanjang umurnya lebih dari 10 tahun, keberuntungan semacam ini begitu besar, apalagi berlutut dan bersujud pada dirinya sendiri 2 kali, bahkan jika dia bersujud pada dirinya sendiri 2 kali setiap hari untuk sisa hidupnya, itu tidak berlebihan. Orang awam percaya pada dewa, sujud 3 kali dan menyembah dewa 9 kali setiap hari, bisakah dewa menambah 10 tahun umurnya? Tidak bisa, Tuhan tidak bisa, tapi Anda bisa. Oleh karena itu, sangatlah wajar baginya untuk menerima 2 kali koutou dari Tuan Song. Melihat hal tersebut, anak-anak keluarga Song pun silih berganti melangkah maju. Pertama, putra sulung Tuan Song, Song Tianming, serta adik ketiga dan keempatnya. Ketiga bersaudara itu maju ke depan dan segera berlutut di belakang Tuan Song. Song Tianming mengangkat tangannya yang melengkung dan berkata dengan keras, terima kasih Guru Ye karena telah memberikan kesempatan seperti itu kepada ayah saya, Song Tianming, putra tertua Song, terima kasih Guru Ye. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya ke tanah, dia tidak mampu melakukan koutou untuk waktu yang lama. Kakak ketiga dan keempatnya juga mengikuti dan mengucapkan terima kasih satu demi satu. Song Rongrong dan Song Wanting juga segera menghampiri mereka, dan berlutut di belakang mereka bertiga. Song Rongrong sangat kesal di dalam hatinya, tetapi dia masih berteriak dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuan Ye, karena telah memberikan kesempatan seperti itu kepada kakek saya, Song Rongrong, cucu dari orang tua Song, terima kasih, Tuan Ye. Song Wanting menatap Ye Chen dalam-dalam, matanya cukup rumit, menunjukkan rasa terima kasih, kekaguman, dan kekaguman. Segera, dia juga berlutut di tanah dan berkata dengan suara yang sangat indah, terima kasih, Tuan Ye, karena telah memberikan kesempatan seperti itu kepada kakek saya, Song Wanting, cucu dari orang tua Song, terima kasih, Tuan Ye. Cucu dan cucu perempuan lainnya mengikuti dan berlutut untuk berterima kasih kepada mereka. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Song yang ke-80. Semula ia seharusnya duduk di kursi utama, menerima penghormatan dan berkah dari keturunannya. Namun kini, semua putra dan ahli waris bermarga Song hadir, mulai dari Song yang berusia 80 tahun hingga cucu lelaki berusia 7 atau 8 tahun. Selama mereka bermarga Song, semuanya berlutut dan menghadap Ye yang acuh tak acuh. Chen, bersujud dan terima kasih. Adegan ini membuat semua orang di tempat itu tercengang. Ini adalah keluarga pertama di Jinling. Sekarang, seluruh keluarga berlutut dan bersujud kepada Tuan Muda Ye. Namun, tak seorang pun di tempat kejadian merasa malu jika seluruh keluarga berlutut bersama. Sebaliknya, jauh di lubuk hati mereka semua iri. Bahkan cemburu. Mengapa peluang besar ini tidak jatuh pada saya? Bab 348. Donghai mengembangkan rasa cemburu yang kuat terhadap Tuan Song. Jika saya tahu bahwa obat ini sangat ajaib, bahkan jika saya langsung mengambilnya, saya harus mengambilnya sendiri. Sayang sekali dia menyinggung Ye Chen secara membabi buta. Sebelumnya, dia ingin membunuh Ye Chen agar putranya bisa mengejar Song Wanting dengan lebih baik. Namun setelah itu, dia hanya ingin mendapatkan pil peremajaan dari Ye Chen. Mengenai siapa yang akan dinikahi putranya di masa depan, pertanyaan ini tidak begitu penting di hadapan Hui Chundan. Jadi, memanfaatkan waktu ketika keluarga Song sedang berlutut di tanah, dia bergegas keluar dari villa keluarga Song, bersiap untuk menarik Wu Xin kembali dengan ekspresi kebencian. Wu Xin berkata dengan marah, ayah, mengapa ayah memintaku kembali? Untuk meminta maaf kepada sampah itu. Benar, Donghai berkata dengan tajam, minta maaf dulu. Jika permintaan maaf tidak berhasil, berlututlah dan minta maaf. Jika berlutut untuk meminta maaf masih tidak berhasil, bersujud dan minta maaf. Singkatnya, Anda harus membiarkan dia tenang turun. Kenapa? Wu Xin tiba-tiba meledak. Kamu ingin aku bersujud padanya dan meminta maaf. Maka kamu sebaiknya membunuhku. Tidakkah kamu melihat bahwa Song Wanting menyukainya? Jika aku berlutut dan bersujud padanya lagi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanku, maka aku akan melakukannya. Tidak ada kesempatan untuk mengejar Song Wanting. Donghai berkata dengan dingin, sekarang,
yang penting bukanlah apakah kamu bisa menikahi Song Wanting, tapi apakah aku bisa mendapatkan pil peremajaan Ye Chen. Usin berseru, ayah masih muda, apa yang ayah inginkan dengan benda itu? Muda, Donghai menertawakan dirinya sendiri, dan berseru, apapun yang terjadi, pertama-tama kita harus mendapatkan pil peremajaan dari Marvin Ye. Sekarang, tidak ada yang lebih penting dari ini. Mata Usin hampir meledak, ayah. Apakah kamu lupa rencana kita? Bunuh Ye Chen hari ini dan bunuh dia besok. Apakah kamu hanya ingin pil peremajaan dan tidak peduli tentang apapun? Donghai menatapnya dan berkata dengan dingin, kenapa kamu tidak mengerti strategi sama sekali? Jika Ye Chen adalah gunung yang berdiri di depan kita, maka kita harus meledakkannya dan meratakannya. Namun, sekarang kita menemukannya di sini gunung jika dia kehilangan harta karunnya, apakah kamu masih meledakkannya dan meratakannya? Usin tanpa sadar bertanya, ayah, apa maksudmu? Wajah Donghai berkilat sedikit, dan dia berkata dengan dingin, pertama-tama kosongkan harta karun di gunung, lalu ledakan gunung itu dan ratakan, ini adalah pilihan yang akan dibuat oleh orang bijak. Mendengar ini, Usin sangat gembira, dan berseru, ayah, apa maksudmu? Ambil pil peremajaan dulu, lalu bunuh Ye Chen. Ya, Donghai berkata dengan dingin, bukankah Ye Chen baru saja mengatakan itu? Dia mendapatkan pil peremajaan ini secara kebetulan. Karena dia bersedia memberikan satu kepada Song Jimo, itu membuktikan bahwa dia pasti masih memiliki sisa. Jika tidak, jika itu orang lain, mustahil memberikan satu-satunya pil peremajaan kepada orang luar. Berbicara tentang ini, Donghai mendengus, dan berkata dengan wajah tegas, saya kira Ye Chen masih memiliki setidaknya beberapa pil peremajaan di tubuhnya. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan melindungi fondasi keluarga Wu saya yang berusia seabad. Usin buru-buru bertanya, lalu setelah mendapatkan pil peremajaan, haruskah kita mengikuti rencana awal untuk menyingkirkan Ye Chen? Tentu saja, Donghai berkata dengan wajah muram, tidak hanya mereka, tapi semua orang di Jinling yang berada di pihak Ye Chen, aku akan singkirkan satu persatu. Bahkan lelaki tua jahat Song Jimo Lian ini. Sial, tidak heran benda tua, ini bahkan tidak memberiku muka, jadi ternyata Ye Chen telah menemukan begitu banyak nilai dalam dirinya. Usin bertanya ragu-ragu, ayah, apakah kamu ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Song? Donghai mengangguk dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana. Lalu dia berkata dengan serius, pertama temukan cara untuk mendapatkan pil peremajaan, dan kemudian bunuh semua Ye Chen. Jika saatnya tiba, saya akan memberikan keluarga Song cara untuk bertahan hidup. Patuh nikahi Song Wanting denganmu, jika mereka masih tidak tahu bagaimana menyanjungmu ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Donghai menambahkan, tetapi sebelum itu, Anda harus mematuhi perintah saya dalam segala hal, dan Anda tidak boleh bertindak atas kemauan Anda sendiri lagi. Usin segera berkata dengan semangat, ayah, saya akan mendengarkanmu. Donghai mengangguk puas, dan berkata, masuk dan minta obat pada Ye Chen bersamaku. Meminta obat, Usin buru-buru bertanya, bagaimana cara memintanya? Berlutut, Donghai berkata dengan tenang, seluruh keluarga Song berlutut di tanah, dan kita juga harus berlutut. Berlutut untuk Marvin Ye. Usin segera melompat dan berkata dengan penuh semangat, biarkan aku berlutut untuknya. Ayah, sebaiknya bunuh aku. Donghai mengerutkan kening dan memelototinya, apa yang baru saja saya katakan, apakah Anda menganggapnya sebagai kentut? Usin berkata dengan wajah sedih, ayah, ini berlutut. Kapan aku pernah berlutut di depan orang lain kecuali kamu dan kakek? Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa ada emas di bawah lutut pria? Donghai mencibir, ketika Hansin dipermalukan oleh selangkangannya, jika dia memikirkan hal yang sama denganmu, maka dia tidak akan dinobatkan sebagai dewa perang oleh generasi mendatang. Setelah mengatakan itu, Donghai bertanya, seseorang bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, jadi bagaimana jika dia berlutut? Berlutut dulu lalu bunuh dia, itulah pahlawan sebenarnya. Ketika Usin mendengar ini, dia mengangguk dan berkata dengan marah, oke, saya akan mendengarkan ayah. Donghai menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, mampu membungkuk sudah merupakan kemajuan besar. Lagi pula, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, ayo, ikut aku. Di ruang perjamuan saat ini,
Ye Chen telah membantu Tuan Song bangun. Saat Tuan Song berdiri, anggota keluarga Song lainnya juga berdiri. Hadiah ulang tahun semua orang telah diberikan, jadi Ye Chen kembali ke tempat duduknya dan membiarkan Tuan Song melanjutkan pesta ulang tahunnya. Kembali ke meja makan, sekelompok orang mengepung Ye Chen dengan marah, mengelilingi Ye Chen, mengobrol dan dengan penuh semangat mengucapkan segala macam kata-kata memohon. Semua orang bergegas menuju Hui Chun Pil. Bahkan ada yang sudah mulai menyerukan harga, 300 juta, 400 juta, bahkan jauh-jauh. Ye Chen berkata dengan tenang, semuanya, saya mendapatkan pil peremajaan secara kebetulan, tapi sekarang sudah hilang. Seseorang mengenali Ye Chen dan mengetahui bahwa dia adalah Master Ye yang menyebabkan Master Hong Kong Yu Jinghai mati tersambar petir di konferensi metafisika. Jadi mereka berteriak, Tuan Ye, Anda adalah makhluk tertinggi Nanguang. Anda membuatnya sendiri, benar. Saya mohon Anda berbelas kasihan dan membuatkan badge untuk kami orang tua, kami bersedia membayar harga tertinggi. Petik 2. Ye Chen berpikir dalam hati bahwa jika orang tahu bahwa dia dapat memurnikan cundan, dia mungkin tidak akan merasa damai dalam hidup ini, jadi dia berkata dengan ringan, bahkan jika saya adalah Mahaguru Nanguang, ada beberapa hal yang tidak dapat saya lakukan dengan kemampuanku. Ye Chen mau tidak mau, menunjukkan ekspresi penyesalan saat dia berbicara, dan berkata, menurut penelitianku, kali ini, ramuan itu adalah ramuan ajaib yang secara khusus disempurnakan oleh dokter dan penyihir kuno untuk kaisar dan jenderal. Ramuan ini adalah sangat sulit untuk dimurnikan. Sulit, banyak obat peracikan bahkan hilang, dan bahkan metode pemurnian telah hilang. Tidak mungkin untuk memurnikan lagi, tetapi semua orang dapat yakin bahwa jika saya memiliki kemampuan untuk menyalin pil peremajaan di masa depan, saya pasti akan membaginya dengan Anda saat itu. Setelah semua orang mendengar ini, mereka menyerah dalam kemarahan, dan pada saat yang sama, mereka berharap Ye Chen benar-benar dapat meniru pil peremajaan. Ketika ayah dan anak dari keluarga Wu yang baru saja memasuki pintu mendengar ini, Wu Xin buru-buru berkata kepada Wu Donghai, Ayah, sampah Ye Chen itu tidak memiliki pil peremajaan, tidak lagi. Wu Donghai tersenyum menghina dan berkata dengan tegas, saya tidak percaya. Bab 349. Wu Xin melihat bahwa ayahnya sangat yakin bahwa Ye Chen pasti masih memiliki pil peremajaan, jadi dia memandangnya dan berseru, Ayah, apakah kamu benar-benar akan menemukannya dan meminta semacam pil peremajaan? Itu benar. Wu Donghai mengangguk dan berkata, kamu ikut denganku nanti, aku akan meminta maaf padanya atas namamu, kamu berlutut dan memohon pengampunan, dan kemudian aku akan menyebutkan pil peremajaan kepadanya. Ekspresi Wu Xin sedikit tertekan, Ayah, apa maksudmu aku berlutut dan mengaku padanya, lalu kamu menyanyikan wajah merah di tengahnya? Wu Donghai melirik Wu Xin, dan bertanya, apakah Anda punya pendapat? Wu Xin dikejutkan oleh tatapan mata ayahnya, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Saya tidak keberatan. Baru kemudian Wu Donghai mengangguk puas, dan berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya, seorang pria harus bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Jika tidak ada gunanya bagi Anda untuk berlutut, saya akan berlutut juga. Selama saya bisa mendapatkan pil peremajaan, saya bisa memanggilnya ayah. Apakah ada yang lebih penting daripada kehidupan? Oke, Wu Xin tahu bahwa ayahnya benar-benar terpesona oleh pil peremajaan, dan tidak ada gunanya dia mengatakan apapun saat ini. Ketika ayah dan anak itu berjalan kembali, Ye Chen baru saja menyuruh orang-orang di sekitarnya pergi. Perjamuan akan segera dimulai, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa meja yang dia duduki sebenarnya memiliki 2 kursi kosong. Kedua posisi ini disiapkan untuk Si Tianqi dan cucunya Chen Xiaozhao. Ye Chen mau tidak mau menjadi bingung. Berdasarkan pemahamannya tentang Si Tianqi, Tuan Si memiliki pemahaman yang kuat tentang waktu dan menepati janjinya, dia tidak boleh terlambat. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Si Tianqi. Segera, panggilan itu tersambung. Namun, orang yang menjawab telepon itu adalah Chen Xiaozhao. Kamu, tuan kamu. Suara Chen Xiaozhao sedikit gugup dan sedih. Ye Chen buru-buru bertanya, Xiaozhao, di mana kakekmu? Mengapa kamu tidak datang ke pesta ulang tahun Tuan Song? Chen Xiaozhao berkata dengan suara marah, Tuan Ye, rumah sakit kakek saya hancur. Dia sibuk membersihkan dan mungkin tidak dapat pergi ke pesta ulang tahun karena dia takut mempengaruhi suasana hati semua orang. Aku tidak memberitahumu dan Tuan Song.
Ye Chen bertanya-tanya dalam hatinya, si Tianqi sangat terkenal, mengapa seseorang meninggalkan mereka dan menghancurkan tokonya? Jadi dia buru-buru bertanya, siapa yang melakukannya? Chen Xiaozhao berkata, mereka adalah dua ayah dan anak dari keluarga Wu di Suhang. Mereka ingin kakek saya pergi ke Suhang untuk merawat Wu Qi mereka. Kakek saya merasa apa yang dilakukan Wu Qi terlalu tercela, jadi dia tidak setuju, obati dia. Akibatnya, mereka langsung menghancurkan rumah sakit itu. Wajah Ye Chen menjadi dingin. Ternyata itu ayah dan anak keluarga Wu. Sedikit kemarahan muncul di hatinya, dan kemudian dia dengan cepat bertanya, Anda dan Tuan Si tidak terluka, bukan? Chen Xiaozhao berkata dengan tergesa-gesa, tidak, saya tidak ada di toko saat itu. Ketika saya kembali, toko tersebut telah dihancurkan dan anggota keluarga Wu telah pergi. Namun, kakek saya baik-baik saja, hanya saja toko itu dalam keadaan rusak, hancur. Ye Chen merasa lega saat mendengar bahwa mereka berdua tidak terluka, dan berkata dengan wajah dingin, Xiaozhao, beritahu Tuan Si bahwa saya akan menangani masalah ini. Karena itu, Ye Chen menutup telepon dengan gelombang dingin di wajahnya. Ayah dan anak keluarga Wu benar-benar sombong, mereka tidak tahu bagaimana menahan diri ketika datang ke Jinling, bahkan berani menghancurkan ruang pengobatan Si Tianqi. Mengapa si Tianqi membuka Jishi Hall di Jinling? Bukankah karena kamu ingin membalas kebaikanmu maka kamu tinggal di sini? Alhasil, ayah dan anak keluarga Wu justru menghancurkan ruang pengobatannya, ia tidak bisa menelan perasaan ini. Tanpa diduga, saat ini, Wu Donghai kembali bersama Wu Xin. Selain itu, dia tidak membawa Wu Xin kembali ke mejanya, tetapi langsung membawa Wu Xin dan berlari menuju Ye Chen. Ketika dia mendatangi Ye Chen, Wu Donghai segera mengangkat tangannya dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Ye, baru saja anjing itu buta dan menyinggung Anda. Sekarang saya bawa dia untuk meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda tidak mengingat penjahatnya, kesalahan, jangan akur dengannya. Ye Chen baru saja menutup telepon dan menjadi marah. Tanpa diduga, Wu Donghai membawa Wu Xin untuk meminta maaf. Mengetahui bahwa Wu Donghai menginginkan pil peremajaan, dia membuat rencana dan berkata dengan senyum tenang, Tuan Wu, gunakan kamu dan anakmu dengan kata lain, saya hanyalah menantu dari rumah ke rumah dan pecundang, bagaimana saya bisa pantas menerima permintaan maaf Tuan Wu? Bagi Tuan Wu, pecundang seperti saya harus dimarahi dan dipukuli kapanpun dia mau, kan? Begitu Wu Donghai mendengar ini, dia tahu bahwa Ye Chen tidak berniat membiarkannya begitu saja. Jadi, dia segera berteriak kepada Wu Xin dengan wajah tegas, kamu bajingan. Berlututlah di hadapan Tuan Ye. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke sini. Mereka semua bertanya-tanya dalam hati, bisakah putra tertua keluarga Wu benar-benar berlutut di hadapan Tuan Ye? Kulit kepala Wu Xin mati rasa karena marah saat ini, dan seluruh tubuhnya terasa panas karena malu. Bagaimanapun, dia juga putra tertua dari keluarga Wu. Dia adalah generasi kedua dari orang-orang super kaya di Jiangnan. Dia diminta untuk berlutut di hadapan menantu laki-laki yang tidak berguna dari Jinling. Jika tersiar kabar tentang ini, bagaimana dia akan melihat seseorang di masa depan? Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba melirik ayahnya di sebelahnya. Wu Xin tiba-tiba ketakutan. Dia takut Wu Donghai akan marah, jadi dia hanya bisa gigit peluru, menekuk kakinya, dan berlutut di tanah dengan marah. Oh, Tuan muda tertua dari keluarga Wu benar-benar berlutut. Terjadi keributan di tempat kejadian. Wajah Wu Xin panas dan dia ingin mati. Melihat dia tidak berbicara bahkan setelah dia berlutut, Wu Donghai segera berteriak, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Ye? Wu Xin hanya bisa berkata dengan marah, Tuan Ye, saya minta maaf, saya salah, mohon maafkan saya. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, meminta maaf tanpa ketulusan, sebenarnya lebih baik tidak mengatakannya, ini akan menghemat waktu semua orang dan tidak menyia-nyiakan perasaan semua orang. Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia segera mengerti bahwa meminta putranya berlutut saja tidak cukup untuk membuat Ye Chen terkesan. Jadi, dia berteriak dengan marah dan berkata, mengapa kamu tidak segera bersujud kepada Tuan Ye dan memohon pengampunan Tuan Ye? Wu Xin mengertakkan gigi, mencondongkan tubuh ke depan dan bersujud, Tuan Ye, mohon maafkan saya karena bersikap impulsif. Saya sangat menyesal. Ye Chen tersenyum main-main, dan berkata,
karena kamu meminta maaf dengan sangat tulus, seolah-olah kejadian ini tidak pernah terjadi. Wu Donghai akhirnya menghela nafas lega dan berkata dengan tidak sabar, Tuan Ye, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye dapat memberi saya pil peremajaan dan menjualnya kepada saya. Saya bersedia menguangkannya 1 miliar yuan. Semua orang yang hadir berteriak kaget. Tadi 100 juta, dan sekarang menjadi 1 miliar dalam sekejap mata. Keluarga Wu memang kaya, di mata keluarga Wu, 1 miliar hingga 800 juta mungkin bukan apa-apa. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata, Tuan Wu, Anda terlalu banyak berpikir. Jangan katakan bahwa saya tidak memiliki pil peremajaan sekarang. Bahkan jika saya memilikinya, saya tidak dapat menjualnya seharga 1 miliar. Bahkan jika saya menjualnya seharga 1 miliar, saya tidak akan bisa menjualnya seharga 1 miliar. Saya tidak akan pernah menjualnya kepada Anda. Pada titik ini, Ye Chen mendengus dingin dan berkata, saya sangat menyimpan dendam. Saya ingat dengan jelas bahwa baru saja Anda terus berteriak-teriak untuk meminta pertanggungjawaban saya karena memukuli Liu Guang dan membuat saya membayar harganya. Tapi sekarang Anda datang kepada saya untuk obat, menurutmu aku ini ikan mas yang ingatannya hanya 7 detik. Bab 350. Mendengar kata-kata Ye Chen, hati Wu Donghai menegang. Mengetahui bahwa Ye Chen tidak akan menyerah begitu saja, tetapi dia menawarkan harga yang sangat tinggi yaitu 1 miliar, berpikir bahwa dia tidak akan peduli dengan konflik sekarang karena uangnya. Tapi yang tidak saya duga adalah orang ini sama sekali tidak memperhatikan harga 1 miliar yang sangat tinggi. Begitu dia muncul, dia ingin menyerahkan skor lama dengan dirinya sendiri sekarang. Jika dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa besar bisnisnya, Wu Donghai akan pergi dengan lawan negosiasi seperti itu. Namun kini, dia benar-benar tidak berani pergi. Sebab, jauh di lubuk hatinya, ia sama sekali tidak mampu menahan godaan dari pil Hui Chun, seolah-olah ia telah tersihir olehnya, sehingga yang terpikir olehnya hanyalah pil itu dan efeknya setelah meminumnya. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia segera berlutut, mengepalkan tinjunya, dan berkata kepada Ye Chen dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, barusan Wu lah yang tidak bisa melihat Gunung Tai. Semua rekan di Jinling menghormati Anda sebagai naga sungguhan di dunia. Dan tolong jangan berpengetahuan seperti orang biasa sepertiku. Wu Donghai berbicara dengan sangat baik. Untuk mencegah pihak lain menginjaknya lebih jauh, dia sengaja menjunjung tinggi pihak lain tersebut. Saat ini, kebanyakan orang tidak akan bisa berdebat dengannya. Namun, perlakuan Ye Chen terhadap keluarga Wu dan putranya kali ini bukan hanya festival sebelumnya, tetapi yang lebih penting, mereka benar-benar menghancurkan Aula Jishi milik si Tianqi. Dengan nada ini, Ye Chen harus mengeluarkannya, dan dia tidak merasa tidak senang. Jadi, Ye Chen memandang Wu Donghai, tersenyum ringan, dan berkata, 1 miliar memang cukup tulus, tapi Tuan Wu, kesopanan Anda tampaknya lebih rendah daripada kesopanan putra Anda. Wu Donghai tertegun dan langsung mengerti bahwa Ye Chen mengira dia tidak bersujud. Dia tidak menganggap bersujud itu hal yang memalukan, lagi pula, itu untuk pil peremajaan. Memikirkan hal ini, tanpa ragu-ragu, dia menerima kepalanya dan membungkuk. Setelah bersujud, Wu Donghai mengangkat kepalanya dan berkata dengan saleh, Tuan Ye, tolong beri Wu kesempatan. Selama Anda bersedia menjual pil peremajaan kepada Wu, Wu akan segera mentransfer uang tunai 1 miliar yuan ke rekening Anda. Petik 2. Ye Chen memandangnya, tersenyum main-main, dan berkata, pil peremajaan itu sederhana. Sebenarnya, tebakan Anda benar, saya punya pil peremajaan, tetapi saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Tetapi karena harga Anda tepat, maka saya bisa juga pertimbangkan untuk menjualnya kepadamu. Saat dia berbicara, Ye Chen merogoh sakunya, dan perlahan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang persis sama dengan yang diberikan kepada Tuan Song. Setelah membukanya, memang ada pil peremajaan di dalamnya. Setelah pil Hui Chun dikeluarkan, Ye Chen berdiri dan berkata kepada semua orang yang hadir, semuanya, pil Hui Chun sangat penting. Baru saja saya merahasiakannya dari semua orang, dan saya harap Anda akan memaafkan saya. Saya di sini untuk beritahu Anda dengan jelas, kali ini memang ada cundan yang lain, tapi yang ini disiapkan untuk saya sendiri, dan saya sebenarnya tidak berniat menjualnya, tapi Tuan Wu ikhlas dan menawarkan harga tinggi, jadi saya benar-benar harus berpikir tentang itu. Meski semua orang mendambakan pil peremajaan ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan.
Lagi pula, terlalu sedikit orang yang bisa menghasilkan uang tunai 1 miliar. Orang-orang yang hadir mungkin bukanlah manusia super. Apalagi siapa yang berani bersaing dengan keluarga Wu saat ini. Wu Donghai berlutut dan bersujud kepada Ye Chen untuk obat ini. Jika dia masih menawar harganya saat ini, bukankah dia akan dibenci sampai mati? Wu Donghai melihat pil peremajaan ini, mencium aroma obat segar dari pil peremajaan, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, selama Anda bersedia menjualnya, uang tunai 1 miliar yuan akan segera tiba." Ye Chen tersenyum tipis, "Jangan khawatir, sebelum kita membicarakan cundan, ada satu hal lagi yang belum kita bahas dengan jelas." "Apa lagi?" Wu Donghai mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" Ekspresi Ye Chen berangsur-angsur menjadi suram, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Si Tianqi dan saya dianggap berteman selama bertahun-tahun, dan kalian berdua menghancurkan cicitan milik si Tianqi. Bagaimana cara menghitungnya?" Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Song tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, wajahnya muram, dan dia berseru, "Wu Donghai, Tuan Si adalah ahli dalam Singlin, dia menggantungkan panci untuk membantu dunia, dan menyelamatkan banyak nyawa, dan dia serta lelaki tua itu juga teman baik. Mengapa kamu menghancurkan klinik medisnya?" Ketika Wu Donghai mendengar ini, kepalanya tiba-tiba menjadi sebesar ember. Tanpa diduga, si Tianqi dan Ye Chen masih berteman setelah bertahun-tahun berteman. Ini sungguh rumit, saya tidak mengetahui hubungan ini sebelumnya. Saya hanya mengira dia hanyalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno yang terkenal. Karena saya tidak bisa mengalahkannya, saya langsung menghancurkan tokonya dan menekannya untuk memaksanya setuju merawat putra bungsunya. Saya tidak menyangka akan mendapat masalah di sini. Namun, dia sangat ingin kembali ke Cundan, dan ketika dia mengalihkan pandangannya, dia hanya bisa menunjuk ke Wu Xin di sampingnya, dan berkata dengan marah, "Hei, ini semua salah anakku. Aku bertindak impulsif dan tidak berpikir hati-hati. Saya tidak punya cara untuk mengajar anak saya." Petik 2. Ekspresi wajah Wu Xin bergerak-gerak. Ia sungguh tidak menyangka akan langsung menjadi kambing hitam ayahnya. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. "Karena aku meminta diriku untuk disalahkan, aku hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya." Jadi, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya terlalu impulsif hingga menghancurkan toko Dr. Si. Mohon maafkan saya, Tuan Ye." Wu Donghai juga buru-buru berkata ke samping, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan memberi kompensasi 10 kali lipat untuk semua kerugian yang disebabkan oleh Dokter Ajaib Si." Ye Chen berkata dengan tenang, "Beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan membayar uang." Wu Donghai buru-buru bertanya, "Bagaimana Tuan Ye ingin menyelesaikannya?" "Aku." Ye Chen menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Solusiku sangat sederhana." Saat dia berbicara, Ye Chen dengan sengaja memperlambat langkahnya sedikit dan menatap Wu Xin. Saling memandang, Wu Xin sedikit bingung dengan tatapan tajam di mata Ye Chen. Tepat ketika dia masih berspekulasi tentang solusi apa yang akan diusulkan Ye Chen tiba-tiba mengambil tindakan, meraih pergelangan tangan kanannya, dan kemudian memutarnya dengan lembut. Hanya terdengar satu klik, dan pergelangan tangan kanan Wu Xin dipatahkan oleh Ye Chen. "Ah!" Wu Xin menjerit kesakitan, wajahnya menjadi sangat merah, dan kemudian menjadi pucat lagi. "Ah, patah, tanganku patah. Ye Chen, kamu mencari kematian." Ye Chen langsung melepaskan tangannya yang terputus, dan berkata dengan dingin, "Karena kamu menghancurkan toko si Tianqi, maka aku akan melumpuhkan tanganmu." Ini disebut timbal balik. Wu Xin berteriak kesakitan, "Ayah, sampah ini mematahkan lenganku, aku ingin membunuhnya. Aku ingin dia mati." Wu Donghai juga tercengang, dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan langsung menyerang putranya, dan dia akan melakukannya dengan sangat kejam hingga dia akan kehilangan salah satu tangan putranya. Namun, saat ini, dia masih menantikan pil peremajaan di hatinya. Baginya sekarang, jika Ye Chen mau menjual pil peremajaan kepadanya, dia masih bisa menanggung masalah patah tangan putranya, dia bisa menanggungnya sampai dia meminum pil peremajaan, dan kemudian dia bisa menyelesaikan rekening dengan Ratu Ye Chen. Jadi, dengan wajah gelap, dia berkata, "Tuan Ye, anak saya telah membayar harga untuk menghancurkan ruang pengobatan Dokter Jenius. Sekarang Anda dapat menjual pil peremajaan kepada saya, bukan?" Pil peremajaan. Ye Chen mengeluarkan pil peremajaan dari kotak kayu kecil, dan meletakkannya di depannya beberapa kali. Saat ini,
Mata Wu Donghai hampir bersinar ketika dia melihat pil peremajaan ini. Tapi, dia tidak menyangka Ye Chen tiba-tiba tersenyum ringan saat ini, dan berkata dengan bercanda, dibandingkan dengan miliaranmu, menurutku lebih baik memakannya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memasukkan pil peremajaan ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali, lalu langsung menelannya. Bersambung.